saya melihat permasalahan ini, pertama saya menyesalkan sekali ya. Kenapa saya menyesalkan? Karena di sini ada beberapa oknum kepolisian, khususnya di Direktorat Polda Metro Jaya, Direktorat Narkoba, melakukan hal-hal yang di luar prosedur, prosedural, di mana beberapa orang yang diduga warga negara Malaysia mengeluhkan sampai viral terkait permintaan sejumlah uang. Itu pertama sangat mencoreng sekali kita negara Indonesia, khususnya penegak hukum yaitu kepolisian. Ya. Tetapi pihak kepolisian saya melihat sangat serius melihat apa yang terjadi fenomena di media sosial, yaitu segera menurunkan tim yaitu di bidang propam, di mana akhirnya beberapa oknum kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda diamankan, dilakukan pemeriksaan dan terakhir update-nya bahkan sudah dilakukan sidang dengan sangat cepat dan akhirnya ada seorang direktorat kepolisian yang di PTDH walaupun status hukumnya katanya lagi banding. Itu bagian dari sikap tegas Pak Kapolri ya. Artinya ketika anggota kepolisian di sini bermain-main dengan hukum ya artinya siap dihukum, siap dilakukan tindakan tegas keras dari pihak kepolisian yaitu Pak Kapolri, yaitu memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan dan persidangan dan akhirnya diberikan putusan PTDH. Nah, saya di sini juga menyesalkan sikap anggota-anggota kepolisian yang masih saja bermain dengan hukum, menggunakan alat kekuasaan atau alat hukumnya sebagai penyidik untuk bisa melakukan tes urin secara mendadak dan seterusnya, sehingga melakukan namanya upaya paksa, yang dimana upaya paksa itu melakukan penangkapan selama 3x24 jam. Hal tersebut harusnya sudah dihindari. Artinya apa? Kalau memang tidak ada permasalahan atau tidak melihat suatu perbuatan ada tindak pidananya, nggak usah lah melakukan upaya-upaya yang berlebihan sehingga akhirnya menjadi permasalahan hukum seperti ini. Dan akhirnya ada permintaan sejumlah uang melalui oknum-oknum pengacara. Dan saya selaku juga advokat di sini menyesalkan beberapa sikap tanduk, ada peran-peran advokat di sini, peran pengacara yang turut juga sebagai mediator atau fasilitator, ya kan? Ramai di media itu bahwa yang meminta uang itu langsung adalah pengacara yang ditunjuk. Seharusnya pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, ketika seseorang ditangkap, diberitahu hak-haknya, diberikan kesempatan untuk menghubungi pengacaranya, bukan dipaksa untuk menunjuk pengacara yang menjadi tunjukkan kepolisian tersebut, kecuali memang orang tersebut tidak mampu dan meminta untuk pengacara negara untuk diberikan haknya. Tetapi kalau misalnya mereka apalagi warga negara asing harus tetap berkoordinasi dengan pihak kedutaan besar yang bersangkutan, dalam hal ini Malaysia, koordinasi dengan pihak kedutaan besar bahwa kita mengamankan sejumlah orang, bukan dengan cara memberikan pengacara tanpa memberikan hak-haknya, diberitahu bahwa mereka mempunyai hak, penyidik dalam hal ini mempunyai hak untuk melakukan penangkapan selama 3x24 jam. Kalau memang terbukti ya ada tindak narkoba. Tapi kalau memang sudah tidak terbukti ya langsung dilepas saja. Ya kan? Saya tahu tugas kepolisian berat. Artinya mengamankan berjalannya suatu acara sehingga acara tersebut bisa terlaksana tanpa adanya narkoba. Kita sepakat untuk memerangi narkoba. Tapi memerangi narkoba di sini bukan dengan cara melakukan tindak pidana lagi, yaitu melakukan tindak pidana gratifikasi. Saya lihat Pak Kapolri dalam hal ini menyikapi kasus DWP ini sudah sangat amat tegas. Saya melihat bagaimana pimpinan tertinggi di direktorat
ikut diperiksa, bahkan di proses hukum. Kasubdit semua juga termasuk yang diperiksa, bahkan dalam TR besarnya saya lihat. TR besarnya itu sejumlah 34 orang, 35 orang dari semua jajaran, pihak dari Polda Metro Jaya, pihak Polres Jakarta Pusat, pihak Polsek bahkan sekalipun, dan pemeriksa dan bahkan jajaran sampai bintara-bintara pun ikut dilakukan pemeriksaan dan terperiksa statusnya. Saya tidak tahu jumlah yang persis di Patsus berapa orang, tapi saya sempat membaca 35 orang diperiksa. Mungkin statusnya dalam penempatan khusus. Ya begini, kalau untuk kasus DWP penindakan hukumnya sudah sangat tegas. Tapi saya ingin menyikapi terkait bagaimana ke depannya. Nah, Pak Kapolri harus memberikan suatu petunjuk pelaksanaan, khususnya di bidang narkoba. Kenapa? Karena penyidik ini menggunakan hukum acara. Yang hukum acara tersebut menyatakan bahwa ketika dalam menyelidiki kasus narkoba, pelaku bisa diamankan 3 kali 24 jam. Ini terlalu lama. Sehingga ketika para orang-orang ini yang diduga, ini kan praduga tidak bersalah, mereka itu menjadi cemas, keluarga yang ditinggalkan pun cemas, karena waktu yang diamankan kepolisian itu 3 hari. Apalagi di sini pihak kepolisian juga harus memberikan pemberitahuan secara resmi, ya kan? Bahkan memberikan kesempatan kepada para pelaku yang diduga pelaku ini untuk menunjuk langsung sendiri pengacaranya, menghubungi keluarganya untuk bertemu, bukan mengisolasi. Lain halnya kalau di sini diduga sebagai bukan sebagai penyalahguna. Nah, ini kan yang diamankan penyalahguna semua ketika event-event besar seperti ini. Lain halnya ketika kepolisian penyidikan melakukan upaya undercover, ketika yang diamankan adalah seorang yang kurir yang bisa dikembangkan menjadi lebih besar kepada arah bandar. Tapi ketika yang diamankan penyalahguna, saya pikir waktu 3 kali 24 jam terlalu lama untuk pihak kepolisian menentukan sikap. Kalau memang sudah terbukti, langsung aja lempar ke rehabilitasi. Kan sudah ada kesepakatan bersama antara kepolisian. Saya pikir aturannya sudah jelas, sudah bagus. Tetapi di sini suka dimainkan hukum ini karena memiliki kewenangan 3 kali 24 jam itu. Saya pikir itu mesti dirubah, mungkin diberikan 1 kali 24 jam sama seperti tindak pidana umum biasa. Kan kalau tindak pidana umum biasa itu kan 1 kali 24 jam. Polisi hanya bisa mengamankan, setelah itu memberikan sikap. Mau seperti apa ini? Apakah ini proses lanjut atau tidak lanjut? Jangan dengan menggunakan 3 kali 24 jam, dengan tidak diberikan hak-haknya, makan seadanya. Coba kamu bayangkan, kalau orang ditaruh 3 kali 24 jam, mereka kan mesti ganti baju. Kalau 1 kali 24 jam mungkin bisa bertahan dengan 20 hari. Tapi kalau 3 hari, itu kan harus ada keluarga yang memberikan jengukan, makan juga mereka juga harus bagus. Karena mereka ini belum bersalah. Seperti itu. Jadi kedepannya saya harap Pak Kapolri dengan hal ini bisa menjadi pembelajaran, khususnya Direktorat Narkoba dalam hal ini memberikan kewenangan kepada penyidik-penyidik ini untuk tidak lagi menunjuk pengacara yang dipaksakan oleh mereka, tidak lagi melakukan penangkapan selama 3 kali 24 jam, cukup 1 kali 24 jam. Kalau memang sudah tidak terbukti, apalagi kan tes urin itu kan cepat sekali sekarang, ya kan? Nggak harus tes rambut dan seterusnya. Jadi, saya tetap mendukung upaya Pak Kapolri dalam pemberantasan narkoba karena itu merupakan asta kita Pak Presiden Republik Indonesia Pak Haji Purnawirawan Prabowo Subianto. Selama dilakukan upaya tindak pidananya di Indonesia, aturan yang berlaku adalah hukum Indonesia. Tetapi karena warga negara asing tetap harus berkoordinasi dengan kedutaan besar mereka, memberitahu. Itu hal yang sudah biasa dilakukan oleh kepolisian. Setiap warga negara asing pasti kepolisian berkoordinasi, karena kan kaitannya itu adalah warga negara, bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara asing yang berkomunikasi dengan pihak keluarganya di sana bisa melibatkan kedutaan besar. Jadi hukum yang berlaku tetap hukum Indonesia.